Hidup adalah sebuah perjalanan. Demikian salah seorang guru kehidupan pernah berkata. Dan karena hidup adalah sebuah perjalanan, maka tugas kita hanya berjalan dan terus berjalan, hingga kita sampai di tempat tujuan. Perjalanan macam apakah kehidupan? Pertanyaan seperti itulah yang akan muncul jika kita menganalogikan kehidupan seperti sebuah perjalanan. Perjalanan kehidupan kita dimulai dari awal kedatangan kita di dunia ini, keluar dari rahim seorang ibu, dan mulai mendapatkan kasih sayang serta bermacam-macam berkah. Kemudian kita sedikit demi sedikit bertumbuh menjadi seorang manusia yang memiliki kepribadiannya sendiri. Kita mulai menentukan pilihan kita, mulai berputar dalam perilaku baik buruk, mulai terbingungkan oleh realita dan idealisme, mulai tidak mengerti, mulai menyerah, lalu mulai tercerahkan lagi. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan. Sangat banyak. Apapun yang kita alami, bagaimanapun kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah tetap berjalan, terus berjalan melangkah dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita dipaksa untuk menyerah, dipaksa untuk berhenti melangkah. Ada kalanya kita menjadi demikian putus asa, merasa tak berdaya dan tak mampu lagi melakukan apa-apa. Ada saat-saat di mana kita berada dalam titik nadir, berada dan tenggelam begitu jauh di lembah keterpurukan. Entah apa masalah atau alasan dibalik keterpurukan itu, namun kebanyakan kita pasti pernah mengalami hal semacam itu. Dalam kondisi atau keadaan itu, pikiran kita yang telah sama lelahnya dengan berbagai aspek dalam kehidupan kita mungkin berbisik, "Aku menyerah. Aku tak sanggup untuk berjalan lagi." Saya pernah mengalami masa di mana satu-satunya pilihan yang tersedia untuk saya hanya berhenti melangkah, menyerah karena saking tidak berdayanya. Saya telah mencoba semua cara, semua pendekatan, namun saya tak bisa membuat keadaan lebih baik. Karena itu, saya tak akan menyalahkan siapapun di antara Anda yang hendak menyerah. Namun kemudian saya sadar, saya telah melangkah begitu jauh. Terlalu jauh malah. Saya tidak mungkin kembali, dan perjalanan hidup adalah sama seperti perjalanan waktu, di mana sekali kita melangkah kita tak akan mampu lagi untuk mundur atau kembali, namun energi saya untuk terus melangkah juga telah habis. Di pikiran saya hanya satu, saya harus berhenti melangkah dan duduk menunggu mati, atau mengumpulkan sisa-sisa tenaga saya untuk terus melangkah. Harapan membuat saya lebih kuat. Harapan memberikan cahaya penerangan di antara gelapnya situasi yang saya alami. Saya melangkah sedikit demi sedikit terus berjuang menghadapi masalah yang tidak bisa saya selesaikan, sambil berharap akan muncul pertolongan, akan muncul sesuatu yang bisa menambah energi saya. Saya melangkah, dan terus melangkah. Namun saya tidak berani mengharapkan keadaan akan benar-benar sama seperti apa yang saya harapkan. Mengharapkan semua tak pernah terjadi, dan mengharapkan yang terjadi adalah apa yang kita inginkan, pada waktu itu terasa begitu menakutkan. Takut untuk kecewa membuat saya berhenti berharap. Saya hanya menjaga harapan untuk berada dalam proporsi yang sesuai, agar saya bisa terus melangkah, tanpa terlalu banyak kecewa. Namun ternyata, setelah melangkah dan terus melangkah sekian lama, saya masih belum sampai di tempat tujuan, terselesaikannya masalah tersebut. Setiap kali harapan menipis, maka godaan untuk menyerah menjadi makin besar. Dan dalam perjalanan itu, perjalanan yang menyakitkan itu, saya melupakan satu hal. Bahwa bukan tujuannya yang mutlak penting, namun juga bagaimana berjalan, bagaimana menikmati kelelahan dalam perjalanan, bagaimana memanfaatkan segala sumber energi yang tersedia kaya raya di sekitar kita, yang selama ini saya menutup diri darinya, dan bagaimana menikmati tiap langkah agar tidak terasa sebagai beban. Saya melupakan kebijakan yang tersimpan di balik situasi yang tengah saya alami. Saya hanya cenderung berpikir bahwa perjalanan saya adalah kutukan, beban, dan penderitaan. Padahal, dari situasi yang menyesakan tersebut, saya belajar begitu banyak hal. Bahkan saya menulis buku ini melalui serangkaian renungan itu. Kemanakah kehidupan menuntun kita? Ya, bisa saja. Dan memang demikian, Tuhan telah memberikan kebebasan pada manusia. Manusia boleh terus melangkah, dan boleh menyerah. Dan kalau memutuskan untuk terus melangkah pun terserah dengan cara bagaimana. Namun ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Cara Anda berjalan menentukan energi yang bisa Anda simpan selama berada dalam perjalanan. Kehati-hatian Anda dalam melangkah akan membuat Anda tetap berada di jalur yang benar, bukan malah menyesatkan Anda ke hutan terlarang yang menyimpan banyak bahaya. Dan seni Anda dalam menikmati perjalanan tersebut akan sangat menentukan seberapa nikmat dan menyenangkan jadinya perjalanan kehidupan Anda.